Bahkan Masha dan juga Akai bukan tanpa alasan Bardi mid laner dari tim King Fam kali ini. Ya. Sebuah mid laner yang harus dijaga atau bahkan god lanernya akan menuju ke arah Wang. Atau jangan-jangan Elzura yang bakal mau kontes untuk gift-nya. Bisa jadi. Ya, karena kita tahu kalau ngomongin Swallow dia positioningnya luar biasa, tapi jangan lupakan bahwa Swallow juga sering banget untuk kontes gift-nya dengan Kagura. Nah, ini dia yang mau aku bahas di sini. Apakah Kagura nantinya akan jadi sebuah pilihan? Karena untuk Rebellion Zion ketika Kagura di mid lane, mereka bakal membiarkan si Swallow-nya individu mainnya. Dia nggak bakal ditempel, tapi malah ini Haze-nya yang bakal lebih dimanjain. Valentina di ban tanpa adanya Faramis yang di ban. One dibuang, kita tahu ini Kadera. Udah target ban banget, jadi Kadera tidak akan mendapatkan hero nyamannya untuk di game yang pertama. Nih sebenarnya juga kan begitu banyaknya juga hero-hero yang masih terlepas, tapi sebelumnya Val yang pasti kita harus respect sama Franco dari Valoisky. Natalia menjadi pilihan, berarti dua hero yang berbeda bisa langsung diamankan. Faramis adalah salah satu hero yang sangat-sangat bisa diamankan, plus dengan tidak adanya one-one atau even Beatrix adalah sasaran utama bagi tiap tim. Ya, Beatrix ini udah jadi hero pegangannya Haze banget. Dia sering banget untuk mainin Karo Wesker dan juga Nibiru. Nah, ini yang berbeda. Ya. Jadi kalau Haze itu mainnya jarak dekat. Jarak dekat. Dia lebih suka untuk main Wesker dan juga Nibiru. Dua senjata itu. Biasa kita tahu kalau Beatrix pegangnya apa? Renner, Wesker, atau jarak Wesker jauh, jarak dekat. sama Nibiru. Nah, kalau Haze ini agak berbeda. Dia lebih memanfaatkan Nibiru patience-nya dia untuk clear cepat. Dan Natalia, ini merupakan sebuah pick yang unik banget dari Geek Farm. Geek Farm first pick Natalia di sini. Bentar. Kenapa? Kok gue mencium bobo Natalia Jungler? Belum tentu. Karena ini adalah Natalia yang bisa menjadi pick bagi kita tahu Valoisky dengan hero kemenangannya dia. Berarti Valoisky ini. Iya. Natalia ini kalau mau fun fact, waktu Valoisky menang MPL season kelima bersama dengan Sunspark, dia menangnya pakai Natalia. Wah, ternyata Dia pakai Natalia waktu itu. hilangnya cepat. Nah, Sutsujin, kalau performa biasa aja sih dari si Janaki ini sama seperti lawan tim-tim lainnya seperti di MDL juga. Panas. Bayi macan luar biasa ya, Sutsujin. Ada Gift yang udah langsung dibuang, menghilangkan dulu beberapa mid laner untuk nantinya diperkecil lagi pemilihannya. Atau jangan-jangan ini adalah Faramis mid laner. Ini Faramis mid laner. Kita bisa aja bawa Digi di sini dari teman-teman Rebellion Zion. Menengok dari Pakito yang ini bisa ditaruh di bagian jungle. Dan XP lanersnya mereka bawa yang area gede kayak Yuzong mungkin, Esmeralda. Nggak sih, gua nggak setuju sih di Bodigi. Kenapa? Nggak tahu mengapa ini. Bukan hero-nya ini, bukan hero-nya Val ya? Bukan hero-nya Val, maksudnya Val ini butuh sebagai inisiator. Oke, dia support, tapi bukan tipikal support yang mengandalkan. Mengandalkan semua sword skill. Badannya dia, tapi dia lebih mengandalkan support melakukan KT. Oke. Kalau begitu mungkin kita akan ubah healing konsepnya. Healing. Cuman balik lagi di ujung ataupun di seberang. Ini udah ada Natalia. Apakah mereka Bisa jadi makanan Diki? Iya, apakah mereka juga tidak memikirkan kalau di sini support system seperti Rafaela juga sangat dibutuhkan guna untuk menghilangkan ataupun mencari nih, mengamankan terlebih dahulu Beatrix tanpa adanya penjagaan yang mungkin bisa dikawal terus-terus oleh Rafaela. Kelar Pak sama Natalia. Daripada disuruh Val pakai Digi, mending Val mainin Rafaela, Be. Atau Grok sekalian. Grok sekalian boleh. Tapi minusnya, bukan bedanya. Tapi minusnya adalah Grok bukan detektor. Ya. Nah, ini yang PR. Sementara, Matilda ternyata. berarti tetap hero nabrak. Dan Pakitonya malah menurut aku ini bukan jungle. Offlane. Karena bandnya adalah menuju ke arah Balmond dan juga Benedetta. Ada kemungkinan besar di sini kita akan melihat Barats lagi. Sama jangan lupakan daerah itu dari kemarin dia terpaku dengan seorang paku itu. Aku bisa menjelaskan kalau begitu. Kalau Pakito sekarang kenapa di EX lebih rajin digunakan ketimbang Esmeralda? Simple. Clear wave minion. Kurang dari 3 detik. Kurang dari 3 detik. Level 4 itu udah selesai. Yep. Sebagai XP laner, menit 2 dia udah level 4. Saya kurang di level 4. Enggak, lebih dari 4 detik. Kena silent. Jempol lu nyangkut. Saya kena silent Natalia, Pak. Saya nggak bisa skill. Salah nggak? Esmeralda. Nggak salah. Ya sudah. Esmeralda Kagura, berarti di sini Kaguranya akan lebih dioptimalkan kepada sosok dari Elvira dan Barats. Sesuai dengan yang udah sempat kita bahas bagaimana dari Matilda Barats ini akan membuat sebuah combo baru. Dan ini adalah hero kalau nggak salah kemenangan dari tim Rebellion di game pertama melawan RRQ. Ini dia mainkan Baras, dia mainkan Altrigo. Altrigo ya? Altrigo baru kemarin. Sama dia pas main Amerika juga pakai Baras kalau nggak salah. Kalau ngomongin soal Barats itu fleksibel banget, apalagi bawa Matilda. Jadi bener-bener bisa jadi dinosaurus terbang nantinya. Flying Dinosaurus. Oke deh, kita lihat aja bagaimana audience prediction saat lagi akan langsung kita munculkan sebelum nantinya kita menuju ke Lane of Dawn menyaksikan di match pertama di game yang pertama Geek. Yes, Pak Pulung, tapi lihat berdoa support system terhadap
sang kekasih. Dan ini dia audience prediction-nya juga. Benar sekali, dan buat sekarang kita melihat bagaimana untuk di in-game-nya sesaat lagi mungkin akan kita lihat juga 5 menit awal apakah akan ada baku hantam karena first startle. Ini Geek Farm gede banget poinnya. Yes, benar banget. So, ini dia yang sudah ditunggu-tunggu untuk siapakah poin match win pertama. Langsung dipandu oleh Kalung Amas. Kabe. Pulung. Richard Amas. Let's go. Alright, Fearless si tak kenal takut seperti biasa. Menuju ke arah Purple terlebih dahulu karena kita tahu Baras salah satu hero jungle yang cukup penting. Dan di sisi baliknya Paloyski terbuka, terekspos begitu saja. Dan bahkan dia belum melakukan engine lebih dalam lagi. Dia hanya menjaga pergerakan menuju ke arah Purple Buff. Karena mereka sadar, lihat, dipaksa terus. Dan bahkan dari rivalnya udah memberikan informasi daripada para pemain tim Rebellion kalau mereka kayaknya setelah Orange gak bisa langsung rusuh. Harus didapetin terlebih dahulu. Dan bahkan Paloyski Oke, tertarik. terperangkap. Tapi dia untungnya berhasil mendapatkan satu volley. Wanderer berhasil diselamatkan. Karena kalau tidak dapetin Lito, dia bisa ditumbangi Profesor. Iya, Moving bahkan rugi. speed-nya dan rugi sekali. Dan apalagi ditambah dengan kita tahu dash-nya kan cuma bisa 2 kali. Tadi ketarik loh tiba-tiba. Iya, mendadak itu ketariknya. Nyebrang tembok, Pak. Itu nyebelin banget. Masalahnya pulangnya kita belum tentu bisa nyebrang tembok lagi. Tapi sekarang, untuk pertempuran di area God Lane-nya masih sama-sama nahan. Dan Fearless, dah dengan stack 25-nya udah gede banget. Fun fact, Kick dan RBL sama-sama masih menelan lustrik 3 kali diambil lagi di season 10. Match ini akan jadi penentuan untuk siapa yang pecah telur duluan. Alright, sambil di pasar Paloyski. Bukan satu buah pergerakan, tapi ternyata Swallow masih bertahan. Dan bahkan Guiding Beam masih tetap dengan absorb damage-nya. Oke, stiker Stikernya, akan. musiknya boleh-boleh. Dan bahkan di sisi sebaliknya, kalau gue lihat Heist ini akan coba di King. Dan bahkan ada tanda seru di pasar Paloyski. Terdeteksi cedera kali ini harus cedera. Terkena satu buah tembakan dari Heist. Recall telah dikumandangkan. Dan bahkan Paloyski, ini nih bedanya. Paloyski, dia nggak bikin sedikit pergerakan yang benar-benar lama di atas. Tapi dia rotasi sebentar. Kalau emang nggak ada apa-apa, dia akan balik lagi. Karena ada ganking, dia top lane. Dan bahkan didapatkan first blood-nya oleh seorang Paloyski. Dengan execute Swell, tapi dia harus ditukarkan dengan satu poin juga. Bersama dengan Turtle, posisi seperti ini dimenangkan Rebellion Zion. Iya, ini hitungannya rugi loh buat Ini teman-teman dari rugi. Geek Farm karena mereka sebenarnya mendapatkan 1 tukar 1. Walaupun plating. Yes, tapi Walaupun plating. objektif terpentingnya malah yang terlepas. Namun it's okay buat sekarang karena balik lagi mereka cukup maksain agar Haze dengan kita tahu Weapon Master dia lebih optimalin ke arah physical damage, movement speed, dan di sini dia tidak memiliki kapabilitas tentunya untuk bertahan hidup lebih lama lagi dikarenakan ganking 3 orang tadi. Wah, ini harus pinter-pinter lagi untuk bisa memberikan sebuah pergerakan. Karena dengan adanya Julian bersembunyi dalam rumputan udah berhasil mendapatkan langsung ke arah Val. Tidak menyadari kalau rumput yang tidak bergoyang bukan berarti rumput itu tidak berbahaya. Alright, dan bahkan kalau bisa gue bilang itu dia di sisi sebaliknya. Dairon melakukan sedikit clear minion. Agak sedikit terpaku oleh seorang Lu. Karena kalau bisa gue bilang, Dairon ini masih butuh Bloodlust dulu. Dominance Ice untuk mencoba melakukan sedikit baku hantam. Dan bahkan di sisi sebaliknya ini game pasif menurut gue. Yap. Karena walaupun dia punya seorang Paloyski, tapi lihat, Paloyski-nya sadar ini nggak boleh bermain terburu-buru. Gua tahu sulit banget untuk pick off para kawanan dari tim Rebellion. Ada altar, dapat akan coba dibuka begitu saja dipaksa, tapi terlalu menahan altar itu juga tidak baik. Dari sisi sebaliknya Fearless seorang diri, gak ada lagi sebuah ingin overturn dan Fearless memakan seorang Paloyski, mencoba dihindarkan begitu saja dan bahkan Paloyski down the game untuk kedua kalinya. Wow. Tidak berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Gak ada Denton, bahkan Denton, welcome to my channel. Itu benar-benar tadi 2 pergerakan yang memang udah ke gap duluan. Langsung aja berhasil ditangkap, diteruskan. Walaupun untuk kali ini ada Paramis lagi mulai maju ke bagian depan dengan adanya channel gak jadi keluarkan. Ternyata side-nya tapi ditabrak. Cycling Eagle Fall-nya gak mendapatkan follow up damage. Tapi di bagian belakang Zyra mendadak masuk dan juga memberikan sebuah tumpukan terhadap tubuh dari Smeral dan langsung down begitu saja. Luke. Oke, Kagura tadi ternyata. Wow, Sorry. dan bahkan Kagura Alzura down Tyrant coba melakukan sebuah engagement terhadap Jana Kitty. Jana Kitty retribusi di sound point. Menuju ke arah Tyrant. Point Tyrant flicker Tyrant. Where are you going? Dan bahkan absorb damage adalah sebuah makanan. Absorb damage dikeluarkan ketika ada Stardust Dance. Makanan indah tapi itu distraction. Membuat satu buah turtle diamankan tapi tidak bisa seperti ini. Selalu berbagi poin terhadap Rebellion Zion. Geek Farm harus memikirkan di late game nanti mereka harus siap. Karena walaupun kita tahu kuat sekuat itu, tapi jangan lupakan dia bisa dihentikan dengan Matilda, dia bisa dihentikan oleh Fearless bahkan Dairon sekalipun.
Jangan lupakan itu. Itu Purple Bobby loh. Purple Bobby berhasil langsung ditangkap dan sekarang ada lagi Detonas Welcome namun di bagian belakang dengan Blazing Duet yang mulai masuk dan juga memberikan damage dengan begitu maksimalnya untuk Eder Clark langsung melindungi mereka dan mereka pun masih bisa selamat, tidak ada satupun yang tumbang. Berhenti di cepat seperti yang sudah kita perkirakan. Val dia tahu untuk memberhentikan pergerakan ability Soul Train. Pawlowski, happy birthday Heist, tapi tidak terlalu sakit. Dan ini item di early game-nya, dimana kita bisa menyaksikan. Langsung menuju ke Genius One untuk Chana Kitty mau nge-burst semua yang ada di depan. Ya, sementara kalau misalnya kita melihat dari haze-nya, dia langsung bikin ke arah Hunter Strike. Dia ingin sebuah movement speed agar nanti ketika dia dikenakan dengan Blazing Duet, dia masih bisa menghindari dengan movement speed yang dia miliki. Dan dia langsung menuju kepada Blade of Despair. Wind of Nature tidak dia buat secepat mungkin untuk menghindari Blazing Duet, tapi buat sekarang Chana Kitty sepertinya akan langsung menuju kepada Twin Blade. Atau jangan-jangan concentrated energy. Jadi Feeling ini gua Shadow Twin Blade. enggak, itu concentrated energy. Ada satu HP di sini tambahannya. Mungkin kayak item pecahan aja. Item pecahan buat nambahin darah. Iya menurut gua, tapi kalau dia ke Shadow Twin Blade di saat posisi owning seperti ini, masih oke loh. Masih Malah oke. Swallow-nya yang nggak bakal bisa bertahan hidup menurut. Kecapnya tuh agak berat dari Swallow-nya, karena kan dia masih butuh untuk item. Dia juga tidak memiliki rotasi yang cukup kuat untuk kali ini di sini. Oke, ada dua possibility item sampai di top lane. Weskernya ke belakang telat tadi sepertinya sehingga kehilangan dari sisa ini, tapi daerah di bawah dikeroyok oleh dua orang sekaligus. Ada sebuah kerjasama yang begitu baik dan juga Patrick ini kita sebutkan dari awal. Patrick apabila tidak ada penjagaan akan menjadi makanan dari Natalia Baloiskinya dengan membawa Hendra. Ini udah nikmat banget, execute pula. Dihajar Faramisnya bergantian dan udah ada bantuan lewat dua orang yang langsung ada ke bagian depan, ada Flicker, ada Cycling Eagle nabrak langsung ke arah dari Natalianya, ditarik ke bagian belakang dan hilang sudah. Selalu Baloiski yang menjadi tumbalnya, dan ini sebenarnya pertukaran yang tidak apa-apa. Mereka dapetin gold lane. Mereka berhasil menumbangkan Beatrix dan tukaran dengan adanya satu bom mid turret juga. Sebenarnya ini merugikan sekali untuk Rebellion dan bahkan Fearless. Mau tidak mau satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah pertukaran dengan Chana satu bot Kitty. turtle. Chana Kitty ternyata berhasil mengamankan dengan cukup baik. Bahkan ini rugi benar. Ya, Rugi benar. karena Swallow-nya ketangkep tadi. Karena ini yang overturn, ada yang lihat nggak? Itu tongkatnya udah diangkat, Iya, tapi iya. Spectre mode-nya nggak masuk. Betul. Iya. Itu yang nyebelin, walaupun sekarang ya, kesenggol dikit buat Faramis, kalau kena efek stun, nggak bakal keluar itu Spectre mode. Channeling. Channeling. Ada Hai, channeling ya. channeling. Swallow-nya mulai maju ke bagian depan. Ada Iya, pergerakan satu. Oh my God. Dan lihat lagi dan lagi, tidak ada satu buah pergerakan dari Spectre. Tidak ada altar di sana. Swallow. Ini udah, kalau bisa gue hitung, ini bisa menjadi Fearless? ketiga kalinya Fearless mencoba untuk memaksa Chana Kitty is coming up. Dikeroyok Fearless, dong. where are you going? Dentona mau kemana? Gak boleh pulang. Maunya digoyang dan bahkan Dentona hilang. Berhasil melakukan satu buah turret tambahan. 4 atau 3 kali Swallow tidak berhasil mengeluarkan altarnya. Itu buset, itu 4 orang berapa source skill semuanya tadi dikeluarin guna untuk bisa mendapatkan dinosaur yang tebelnya bukan main ini. Iya, ditambah haze-nya aja mau ngeluarin Wesker nggak bisa. Itu kena efek dari Yin yang Gathering. Yin yang overturn dia keluarin, Yin yang Gathering otomatis ada efek stun. Yap. Pas mau angkat itu tongkatnya si Faramis nggak bisa Tidak lagi. bisa, Pak, tidak bisa, Pak. Itu terlalu Berhasil. banyak gak sih channelingnya? Ada Kagura, ada Silent juga tentunya dari Baloiski. Ada Chana Kitty juga dengan Enhanced Chain. Terlalu Chain. banyak ini efek stun Sisinya, yang membuat pergerakan dari Faramis gak bisa ngangkat untuk Oke, tongkatnya dia. ada HBD di depan sana dan Sledge Quarter, bahkan Swallow akhirnya mengeluarkan altar di saat yang tepat. Hampir Swallow terpikau kembali melihat para pemain dari tim Geek Farm. Lihat mereka langsung mencoba melepas itu. Mereka reset, mereka nggak betul terburu dan bahkan Haze di sana meng-HBD kembali pergerakan dari seorang Baloiski. Oke, kita lihat apabila nantinya Haze mendapatkan satu item tambahan lagi. Seperti apa lagi damage dari Weskernya. Mungkin akan satu combo Wesker aja menuju ke arah Kagura ataupun Kadera tanpa dengan sanggupnya bisa mengeluarkan WON sebelum mereka sadar udah ada damage yang masuk ke arah tubuh. Ini dia Fearless dengan adanya under kondisi di 5.000 gold overall. Dia yang ngebuka Lord, dia tak kenal takut. Iya, dia masih berani tentunya untuk maju. Bagaimana memberikan sedikit space agar Yes. Fearless nanti mendapatkan juga kesempatan mengambil satu bola. Tapi bukan itu Profesor KB, problemnya adalah di mana. Lihat Baloiski mati blok. What a best move dan bahkan Haze kali ini mencoba untuk menyelesaikan low, tapi Blazing Duet berhasil dibakar Fearless. Dan lihat dia terkena Enhanced Chain. Where are you going? Fearless down menjadi 3 orang yang hilang.
Rebel Legion, what happened Aya Naon? Rebellion udah kayak kehilangan arah lagi ya. Mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dari tadi ya mereka udah lihat banyak sekali keraguan-keraguan di dalam tubuh player dari Rebellion ini sendiri. Mulai mundur ke bagian belakang, ada 2 orangnya. Masih terkurung, purple buff-nya udah akan langsung diambil. Dan mereka hanya terkurung di dalam satu area yang mereka miliki. Nah mungkin sesaat lagi itu pun akan hilang loh. Ini udah mungkin udah terlalu bisa dibilang overwhelmed dari goldnya. Kita bisa melihat bagaimana 9.000 perbedaannya, udah mendekati 10.000 dan bahkan udah punya Feather of Heaven di sana dari Janakity dan Winter. Agar dia tidak terkena efek dari Titan of Welcome to my channel. Yes, dan bahkan satu hal lagi Profesor KB, dia respect sekali dengan concentrate energy. Ya. Dia nggak mau burst, oke dia tahu nih calculate-nya. Gue nggak burst banget, tapi at least gue sustain. Dan bahkan lihat Dairon mencoba untuk nge-clear di bagian top lane, tapi Dairon Dipaksa. Baleski. Dan bahkan lihat energy, lihat kombinasi Baleski dan Janakity. Dan langsung ditumbangin satu pukulan dan bahkan di sisi sebaliknya. Dairon dengan knockout strike, tiba-tiba berhasil mendapatkan sebuah Baleski terlalu over. Dan di sisi sebaliknya, Kena dong. ini tetap menjadi pertukaran. Tidak boleh, kali ini tidak pertukaran karena tidak ada clear dengan cepat. Dari bottom lane ini nampaknya bencana Pak Bulu. Itu benar-benar tadi Baleski adalah korban salah pukul ya Pak. Dia hanya mengantarkan dirinya. Di saat ada sebuah pukulan yang langsung dikeluarkan oleh Pakito dan langsung masuk ke arah tubuhnya. Tapi Luke hanya melihat dari luar, belum mau terlalu masuk ke dalam. Elzura dengan Kaguranya masih santuy aja balik badan. Orange buff diambil dan diberikan kepada Cloud. Oke, menuju ke arah 10.000 gold dengan damage deal 35.000 untuk Cadera kali Profesor. Iya, kalau misalkan kita melihat ini Geek Farm ya, setelah dia melakukan engage, dia disengage-nya cepat. Ya itu Jadi itu walaupun disiplin strike-nya- loh. Iya, disiplinnya Itu ini disiplin yang sangat bagus. Entah ini adalah sebuah shot call dari Baleski atau mungkin Baleski emang ditugaskan untuk ngebuka map di sini. Ya. Jadi kalau nggak ada Baleski mereka mundur. Dan bahkan ingat gak yang ketika dia dapat coba Baleski sama seorang Janakity di arah Purple Buff Rebel Legion. Dia coba dapetin Swallow, langsung ada altar, dia langsung mundur. Tapi kali ini sedikit berbeda. Retribution dapat oleh seorang Fearless, NHC di depan sana dibuka. Tapi lihat Elzura yang overturn fall menjadi pilihan utama dan lagi pergerakan yang sangat tepat membuat seorang Spectre altar di depan sana dibuka di saat yang tepat. Sedikit dikeluarkan Janakity di saat Winter berchance dan dapatkan Cadera mencoba menumbangkan Fearless di depan sana. Seorang diri tadi bermain dan di sisi sebaliknya Janakity melakukan outplay. Tersisa 2 player Rika Look. What happened again? Wow, hanya menyisakan 2 player aja. Mereka memaksakan terus-terusan di mana tadi tidak ada ke altar lagi, efeknya habis. Mereka terpencar, mereka dibalikin, mereka kehilangan 3 player dari sekarang. Akankah player dari Geek Farm terus maju ke bagian depan atau mereka akan fokus dulu ke arah Lord? 5 detik aja harus mereka tunggu. Yes, bukan hanya kali ini kehilangan overall gold hingga 11.000, tapi malah sebaliknya. Gua tidak melihat permainan dari Val yang biasanya dia tunjukkan. Kita tahu Val ini adalah hero signature-nya, Matilda. Gameplay pick over dan bahkan coverisasi dari Val. Ini menurut gua nggak tahu apa yang terjadi sama Val. Dia kayak nggak bermain dengan lepas, Profesor. Kalau aku bilangnya mungkin karena mereka lagi keadaan under banget dan kalaupun nanti muncul, yang ada mereka hanya menyerahkan nyawa. Jadi mereka main defense, main high ground. Walaupun kalau ngomongin high ground, ini high groundnya hanya ada di satu pemain, Haze. Sementara Haze ada di urutan 3 terbawah gold leadingnya. Dan ini benar-benar cuma bisa nahan lordnya aja. Mereka kalau ditabrak sama teman-teman dari Geek Farm, apalagi kalau misalkan Janakity manfaatin untuk enhance chain, ini bakal jadi malapetaka. Karena gold leadingnya nggak begitu nutup. Dan damage-nya udah begitu tinggi dari Elzura di belakang sana. Ini level kalah jauh, atribut juga kalah jauh, wave Tabrak minion ini. masuk, Bennett juga udah langsung dikeluarkan, wave minion sedikit lagi dan Lord akan hadir dari bottom lane. Ini ditabrak tapi nggak ada Ying overturn. Ini menjadi kerugian dari tim Geek Farm dan bahkan ada satu badai seorang welcome ke channel. Terus mendapatkan satu look di depan sana, melakukan distraction dan langsung polis Sarmon. Space ready dibuka, udah ada bermain dari tim Rebel Legion. Kali ini masuk dengan satu blessing, duet terbuka dan bahkan base-nya terekspos. Geek Farm Baleski fokus ke arah base-nya. Gak melihat apa yang terjadi dan bahkan Geek Farm berhasil mengaman game yang pertama. Geek Farm. Wow, game yang sangat cepat, game yang begitu disiplin, game yang begitu lancar untuk Geek. Kali ini seperti tidak ada hambatan loh. Dan ini aku melihat Janakity yang berbeda dari hari